Sebelum seorang peneliti itu merumuskan atau mengajukan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, itu mereka harus memiliki argumen atau alasan atau dasar mengapa rumusan masalah itu perlu untuk diajukan di dalam penelitiannya. Nah, ini salah satu yang memang menjadi perjuangan ya bagi para peneliti pemula atau bagi mahasiswa untuk membuat latar belakang masalah. Biasanya latar belakang masalah yang disusun oleh mahasiswa baik di proposal maupun skripsinya itu biasanya cerita ngalor ngidul, nggak karu-karuan dan seringkali tidak ada hubungannya sama sekali dengan rumusan masalah yang diajukan. Ya. Padahal biasanya sebelum mengajukan rumusan masalah itu pasti mahasiswa akan menuliskan berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengajukan rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Tetapi ketika kita baca latar belakang masalahnya, itu kok sering sekali itu tidak ada hubungannya dengan rumusan masalah yang diajukan. Jadi dia bercerita macam-macam tentang sejarah internet, tentang ini, tentang itu, tetapi tidak langsung fokus kepada rumusan masalahnya. Jadi latar belakang masalah itu apa? Ya, latar belakang masalah itu adalah argumen, dasar-dasar yang digunakan oleh seorang peneliti yang menjadi alasan seorang peneliti untuk mengajukan sebuah rumusan masalah. Nah, biasanya latar belakang masalah itu minimal ada tiga hal yang harus Anda jelaskan. Ya, rumusan masalah yang baik memiliki latar belakang masalah yang baik, dan latar belakang masalah yang baik, yang ideal menurut saya itu minimal dia berisi tiga hal. Yang pertama adalah Anda harus menjelaskan kesenjangan apa sih yang terjadi yang sedang Anda teliti, yang ingin Anda teliti. Ya. Ingat ya, masalah penelitian itu adalah adanya kesenjangan antara apa yang ideal dengan yang real atau yang senyatanya. Jadi Anda harus menjelaskan di bagian awal, ada kesenjangan apa. Kalau istilah dosen yang lain itu seringkali ada masalah apa sih? Apa sih permasalahannya? Jangan-jangan nggak ada masalah. Seringkali kan itu yang ditanyakan oleh dosen. Nah, sebenarnya yang ditanyakan itu adalah Anda jelaskan kesenjangan apa yang Anda lihat. Ya. Ingat, kesenjangan itu kan berarti teori, norma, aturan, peraturan perundangan, kode etik yang seharusnya terjadi. Kemudian Anda harus menyandingkan itu semua dengan faktanya di lapangan seperti apa. Itu harus ada penjelasannya. Ya, itu yang dimaksud, itu poin pertama. Latar belakang masalah harus menjelaskan kesenjangan apa yang terjadi, kesenjangan apa yang ditemukan oleh peneliti. Jadi tidak cerita ke sana kemari, tetapi Anda mengatakan, ini loh kesenjangannya, seharusnya itu seperti ini. Aturan mengatakan harusnya seperti ini, teori mengatakan mestinya seperti ini. Tetapi yang saya temukan di lapangan, berdasarkan fakta di lapangan, berdasarkan berita di media massa, berdasarkan hasil pengamatan yang saya lihat sebagai peneliti, ternyata kok yang ideal itu tidak terjadi atau ada kesenjangan. Nah, itu yang pertama ya, poin pertama. Jadi jangan bercerita ke sana kemari, tapi poin pertama dalam latar belakang masalah Anda adalah Anda ceritakan, Anda jelaskan kesenjangan apa yang Anda lihat, yang Anda temukan. Ya. Gunakan teori, fakta di lapangan, data sekunder, riset sebelumnya untuk menunjukkan, nih ada kesenjangan. Harusnya begini, tapi faktanya kok begini. Ya. Kemudian yang kedua, itu Anda harus menjelaskan mengapa kok kesenjangan itu atau permasalahan itu penting untuk dibicarakan, penting untuk diteliti. Ya. Kenapa kok kafe itu perlu dideskripsikan atau perlu dibahas tentang metode pemasarannya atau metode komunikasi pemasarannya menggunakan media sosial? Ya. Mengapa saya perlu membicarakan itu? Pentingnya apa? Pentingnya apa? Nah, Anda harus menjelaskan apa pentingnya. Misalnya kan ada mahasiswa, saya berkali-kali pakai penelitian-penelitian humas ya. Misalnya saya gini, ada satu mahasiswa yang mengajukan rumusan masalah atau ingin meneliti tentang, saya ingin tahu topik-topik hoax yang muncul di media sosial itu apa saja, deskriptif ya. Nah, Anda harus menjelaskan di latar belakang masalah. Apa pentingnya toh? Mengidentifikasi atau menemukan jenis-jenis dan kemudian menghitung jenis hoax ini berapa, jenis hoax ini berapa jumlahnya, misalnya dalam 1 tahun. Nah, Anda jelaskan mengapa itu perlu dijelaskan, apa gunanya, apa manfaatnya, itu dibicarakan. Ya, itu yang nomor dua ya. Jadi gunakan teori, gunakan norma, gunakan aturan dan sebagainya. Kenapa itu penting untuk dibicarakan? Ya. Nah, kemudian yang terakhir, poin yang terakhir adalah Anda harus menjelaskan penelitian-penelitian lain yang sudah dilakukan orang yang membicarakan kesenjangan itu. Karena begini, sebenarnya kan topik yang akan Anda teliti itu bukan topik yang mungkin baru sama sekali. Ya, karena penelitian-penelitian level S1 itu biasanya
peneliti ini atau mahasiswa belum punya pengalaman riset yang banyak. Akibatnya seringkali yang diamati adalah terbatas yang ada di sekitarnya atau yang dia ketahui. Dan biasanya sudah cukup banyak ya. Penelitian tentang CSR itu sudah ribuan penelitian itu. Ya. Penelitian tentang semiotika film, wah itu sudah ribuan, mungkin ratusan ribu itu. Semua mahasiswa yang frustasi tidak bisa menemukan topik penelitian apapun, kemudian larinya ke semiotika film X, semiotika film Y. Karena dia pikir itu yang paling gampang itu ya. Nah itu sudah cukup banyak. Jadi Anda, misalnya, Anda tadi, saya ingin meneliti tentang, mendeskripsikan tentang jenis-jenis hoax yang muncul di media sosial. Anda sebagai peneliti punya kewajiban. Sudah adakah riset-riset lain yang meneliti hal yang mirip dengan saya, dengan penelitian saya? Anda jelaskan, ternyata si A, si B, si C, si D sudah pernah melakukan penelitian tentang jenis-jenis hoax atau tentang hoax yang muncul di media sosial. Dan hasilnya adalah 1, 2, 3, 4. Ya. Tetapi, nah ada kemudian jelaskan, tetapi penelitian-penelitian yang terdahulu ini belum membahas topik ini. Atau belum membahas pertanyaan yang saya ajukan. Mereka belum menjawab pertanyaan yang saat ini muncul di benak saya sebagai peneliti. Karena itulah penelitian saya ini perlu untuk diajukan, perlu untuk dilakukan. Karena apa? Karena riset-riset sebelumnya belum membahas masalah. Nah, berdasarkan 3 poin besar itu, berdasarkan argumen-argumen itu, barulah Anda kemudian mengajukan rumusan masalahnya. Sehingga Anda bisa dengan gagah, dengan berani mengatakan, berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini atau peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut. Kan gitu ya. Jadi, rumusan masalah tidak boleh muncul dengan tiba-tiba. Dia harus ada dasarnya, harus ada argumennya, harus ada alasannya. Argumen, dasar, alasan itu Anda uraikan di bagian latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah bukan cerita kancil kesana kemari nggak jelas, tetapi isi latar belakang masalah adalah argumen peneliti yang menjadi dasar mengapa rumusan masalah itu diajukan dalam penelitiannya. Baik. Nah, sekarang kita bicara tentang rumusan masalah. Ya. Sering disebut juga sebagai pertanyaan penelitian atau research question. Ya. Nah, ciri-ciri dari research question atau pertanyaan penelitian adalah namanya pertanyaan toh. Itu pasti kalimatnya adalah kalimat tanya biasanya. Bagaimana bla 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 ditutup dengan tanda tanya. Kadang-kadang saya itu heran loh. Mahasiswa itu kan sudah belajar bahasa Indonesia itu sejak TK, sejak playgroup. Ya, berarti kalau dihitung itu sudah berapa tahun itu? 12 tambah 4 ya. Sejak SD, SMP, SMA sampai kuliah, ya kuliah 4 tahun, itu berarti sudah 16 tahun belajar bahasa Indonesia. Tapi seringkali membuat kalimat tanya saja nggak bisa. Ya. Saya mengajar mata kuliah bahasa Indonesia, teman-teman. Jadi kadang-kadang saya itu risih melihat rumusan masalah kok seperti ini. Hanya dari bentuk format kalimatnya. Ya, jadi bentuk kalimat pertanyaan. Ya, bentuk kalimat pertanyaan. Ya. Apa bentuk-bentuk hoax yang muncul di media sosial X pada periode Juli sampai Desember 2019? Ditutup dengan tanda tanya. Kan itu ya, jadi rumusan masalah bentuknya adalah pertanyaan. Nah, rumusan masalah yang baik itu tidak sekedar kalimat tanya. Tetapi rumusan masalah yang baik itu harus mengandung elemen-elemen atau aspek-aspek atau variabel-variabel yang akan diteliti. Dia harus mengandung apa hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain yang diteliti itu. Dan dia harus mengandung petunjuk bagaimana pendekatan atau metode penelitian yang akan digunakan. Ya. Dan yang terakhir, pastikan bahwa rumusan masalah Anda itu konsisten dengan judulnya. Saya itu ketemu dengan banyak sekali proposal mahasiswa ya. Judulnya kalimatnya begini, rumusan masalahnya kalimatnya begitu. Enggak sama. Ini sebenarnya mau meneliti apa toh? Judulnya kok A, tetapi rumusan masalahnya B. Dan itu banyak sekali terjadi. Saya nggak tahu ya, mungkin amnesia ya, waktu nulis judul seperti itu, kemudian sudah pusing bikin rumusan masalah, keluar rumusan masalahnya beda dengan judulnya dan tidak dicek lagi. Pastikan ya konsistensi. Ya. Jadi harus mengandung variabel yang akan diteliti, hubungan antara variabel dan petunjuk pendekatan. Nah, jadi rumusan masalah Anda, begitu orang membaca rumusan masalah Anda, dia sudah tahu, bisa menebak. Oh, ini dia akan meneliti objek penelitiannya ini, penelitiannya akan dilakukan di sini, waktu penelitiannya adalah ini sampai ini, dan kemudian metode penelitian yang akan digunakan adalah ini. Itu dari rumusan masalah akan sudah bisa tergambar. Jadi tidak sekedar kalimat tanya, tetapi kalimat tanya yang mengandung unsur-unsur penelitian di mana ketika orang membaca rumusan masalah Anda, orang sudah bisa menebak variabelnya ini.
objek penelitian ini, lokasi penelitiannya di sini, waktu penelitiannya kapan, dan metode penelitian yang dipakai itu apa. Jadi itu cukup cukup banyak atau cukup panjang ya. Jadi itu adalah bagaimana membuat rumusan masalah. Nanti kita akan bicarakan ada contoh bagaimana contoh rumusan masalah yang real yang pernah ada salah satu skripsi yang ada di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 11 Maret. Baik. Nah, biasanya di dalam proposal Anda setelah Anda membuat rumusan masalah, Anda juga harus membuat tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Sekali lagi, seringkali mahasiswa itu nulis tujuan penelitian dan manfaat penelitian itu yo klise-klise ya untuk menambah kasanah keilmuan komunikasi. Kok kasanah, kok nggak pakai nur sekalian ya, nur kasanah sekalian ya, menambah kasanah, menambah wawasan pembaca yang mau baca skripsi Anda itu siapa. Nah, dari mana sih peneliti itu bisa merumuskan tujuan dan manfaat penelitian? Dari mana? Lihat lagi lihat lagi latar belakang masalah Anda. Bukankah di latar belakang masalah Anda itu Anda punya argumen, alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan? Alasan mengapa rumusan masalah itu harus dilakukan? Ambil aja dari sana. Kemudian tuangkan. Jadi tujuan penelitian adalah penelitian ini, kalau rumusan masalah ini terjawab, ini tujuannya. Tujuan penelitian adalah ini untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Kemudian manfaatnya, apabila pertanyaan atau rumusan masalah itu terjawab, maka ini manfaat yang bisa didapat. Manfaat teoritis atau metodologis ya untuk pengembangan ilmu, apa yang mau ditambahkan? Jangan cuma nulis untuk menambah pembahasan atau penelitian tentang PR. Apanya yang ditambahkan? Apa nilai tambah dari penelitian Anda? Sebutkan secara spesifik. Dan yang kedua bisa jadi ada manfaat praktis bagi masyarakat luas atau kelompok tertentu ya, atau manfaat praktis bagi lembaga atau institusi yang Anda teliti. Jadi ini sekali lagi sama seperti latar belakang masalah, seringkali tujuan penelitian dan manfaat penelitian itu mahasiswa yang membuat kalimat-kalimat yang klise. Ya tadi ya, memperluas wawasan, menambah khasanah keilmuan dan seterusnya. Lihat latar belakang masalah Anda dan dari sana kemudian mengapa? Tujuannya apa sih melakukan penelitian ini? Kemudian yang kedua, kalau penelitian ini pertanyaannya terjawab, lalu gunanya atau manfaatnya apa? Ya. Jadi perhatikan itu sehingga Anda tidak mengulang bahasa-bahasa klise sehingga orang akan melihat bahwa penelitian ini fokus, bahwa peneliti ngerti, tahu betul apa arti penting dari penelitian yang diajukannya. Kita sudah membahas mengenai latar belakang masalah, bagaimana merumuskan masalah, dan kemudian bagaimana merumuskan tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Nah, setelah ini kita akan bicarakan contoh praktis sebuah rumusan masalah mulai dari judul, latar belakang masalah, sampai rumusan masalah dan tujuan dan manfaat penelitiannya.